Oke, jumpa lagi di channel Sena Media, channel tutorial buat para pemula. Oke, sudah lama sekali ya Sena Media tidak upload konten karena beberapa kendala di tempat kerja, jadi agak lama mau ngerjain konten kayaknya belum cukup waktu. Jadi sekarang mumpung ada kesempatan, saya isi buat ngonten sekalian ada tugas dari tempat tempat belajar juga, jadi sekalian ngonten. Oke, tadi sebenarnya udah bikin videonya, tapi ternyata ada kendala teknis yang harus dimulai dari awal lagi. Jadi saya ini mengulang membuat video dari awal lagi karena nanti suaranya banyak noise-nya, karena tadi menggunakan mikrofon dari bawaannya headset, kemudian muncul noise karena sambil dibuat ngecharge. Jadi sekalian ganti mikrofon saja yang memang biasanya saya gunakan untuk bikin channel. Oke, kali ini Sena Media ingin berbagi tutorial yang sebenarnya mungkin sudah ada beberapa channel-channel lain yang sudah membahas, tapi kali ini Sena Media ingin berbagi yang lebih simpel saja, yaitu mengetik dengan perintah suara. Maksudnya gimana? Jadi kita akan memanfaatkan fitur dari Google itu untuk mengetik dengan suara kita. Jadi apa yang akan kita ucapkan, maka itu nanti akan diketikkan oleh Google. Kalau istilah kita biasanya sering menyebut dengan kata dikte atau mendikte. Nah, fitur ini sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh Google, cuman mungkin beberapa orang saja yang menggunakan dan beberapa orang yang tahu. Jadi sekarang sekalian saya sharing buat teman-teman yang masih belum tahu, biar jadi insight bersama saja. Dan saya juga udah lama tidak menggunakan fitur ini. Tool yang kita gunakan itu Google Doc ya. Oke, kalau dulu itu kita harus menggunakan template yang ada supaya fitur Google Dicte-nya keluar. Kalau sekarang, tadi saya sempat nyoba di video saya yang sebelumnya, cuman gagal, tidak jadi saya upload. Itu menggunakan blank page juga sudah bisa. Oke, caranya gimana? Nanti setelah kita masuk ke Google Doc, itu silahkan masuk ke Tools, kemudian silahkan masuk ke Voice Type atau mengetik dengan suara ya. Kalau biasanya bahasa Indonesia kita mengetik dengan perintah suara kalau nggak salah. Saya lupa istilahnya kalau bahasa Indonesia. Saya menggunakan bahasa Inggris di sini karena kebiasaan saja. Kalau pakai bahasa Indonesia jadi tambah bingung karena bahasanya terlalu tidak familiar dengan tombol-tombol yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti silakan dicari sendiri ya kalau yang menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada tools, kemudian voice typing atau mengetik dengan suara. Oke, silakan diklik, kemudian akan muncul sebuah jendela atau window di sini. Di sini adalah konfigurasi bahasanya menggunakan bahasa apa, kemudian di sini adalah tombol untuk memberikan perintah untuk mengetiknya. Jadi ketika tombol ini aktif, maka apa yang kita sampaikan itu akan diketik oleh Google Dicte-nya atau Google Type-nya. Oke, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba dulu. Oke, saya mencoba untuk membaca sebuah apa ya? Nah, di sini ada buku panduan dari STB Fiber Home HG 680.
buat ini aja, sekalian buat ngetes aja ya. Oke, kita mulai. Deskripsi garansi. Saat membeli produk yang ditawarkan oleh Viper Home dari dealer resmi, Anda memiliki garansi 12 bulan sebagai standar, kecuali apabila kerusakan akibat tindakan pengguna, titik. Masa garansi dimulai pada tanggal faktur, titik. Nah, sekalian saya mau menguji juga. Kalau dulu ada hanya titik koma yang disupport oleh Google Doc voice typing ini. Kalau yang sekarang saya masih belum tahu ya, fitur-fitur untuk tanda baca apa saja yang sudah dikenali oleh voice typingnya Google ini. Kita coba sekalian. Ganti baris. Tidak support ternyata. Enter. Tidak support juga. Oke, ganti barisnya saya langsung manual saja ya. Masih terbaca. Atas hak dan kepentingan Anda yang sah, atas hak dan kepentingan Anda yang sah, mohon perhatikan titik 2. 1 titik. 1 titik. Masih belum mengenali angka. Kartu garansi akan mulai berlaku dengan segel dealer, titik. Tolong simpan kartu ini dengan benar, titik. Tidak ada pengembalian yang akan diberikan jika Anda kehilangan dan menjadi tidak sah jika diubah, titik. Jika terjadi kerusakan non buatan manusia selama masa garansi, Viper Home akan memperbaiki atau mengganti produk ini ke kondisi baik secara gratis, titik. Garansi tidak mencakup situasi berikut, titik 2. Kerusakan atau kerusakan akibat pengangkutan, pemuatan dan pembongkaran, titik. Kerusakan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pengguna seperti membuka atau merombak mesin sendiri, titik. Kerusakan atau kerusakan akibat lingkungan yang tidak sesuai standar, titik. Kerusakan atau malfungsi yang disebabkan oleh kejadian force majeure, dalam kurung, buka kurung, kurung kurawal, force majeure, titik. Titik koma, strip,
sama dengan garis bawah, tanda seru, tanda tanya, at, 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 hash, dolar, persen, at, garis miring, quote, apa lagi? Tanda petik, petik satu, petik, tanda petik. Oke, itu beberapa fitur-fitur yang saat ini yang bisa digunakan ya untuk Google Voice-nya. Eh, Tentunya ini sangat berpengaruh dengan koneksi internet kalian karena tool ini langsung menggunakan internet. Jadi semakin stabil koneksi internetmu, maka tool ini akan sangat lancar digunakan. Tapi overall koneksi saya itu up to 10 megabit per second. Jadi masih tergolong ringan untuk menggunakan fitur ini. Kemudian reviewnya, beberapa tanda baca sudah banyak yang dikenali. Kalau dulu saya mencoba itu masih titik dan koma. Kalau sekarang sudah bervariasi, ada titik koma juga bisa, titik dua juga sudah bisa, strip, tanda seru, garis bawah, tanda tanya, tanda petik, garis miring juga sudah mulai mengenali. Walaupun ada beberapa tanda baca yang belum dikenali, tapi overall tidak mengurangi fungsi utama dari Google Dictate ini. Dan tentunya buat kalian yang mungkin males menulis karena ngetiknya lama, fitur ini bisa jadi alternatif buat kalian supaya melatih kita untuk menulis, membuat tulisan maksudnya, dan juga terutama sebagai pengingat saya agar lebih sering menulis lagi karena sudah cukup lama tulisan-tulisan saya juga tidak terupdate karena kesibukan di pekerjaan sehingga banyak yang terabaikan. Hobi-hobi saya yang sebelumnya jadi banyak yang terabaikan. Salah satunya menulis dan membuat konten ini. Sekalian buat insight kalian yang belum pernah menggunakan fitur ini. Dan tutorial saya kali ini cukup di sini dulu. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat buat kalian dan khususnya buat saya sendiri sebagai pengingat bahwa harus lebih rajin menulis dan membuat konten. Oke, terima kasih atas waktu kalian yang sudah mau menonton. Mudah-mudahan hari-hari kalian semakin menyenangkan. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.